Presiden Prabowo Subianto menyerukan pengakuan negara Palestina di hadapan Forum KTT PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September. Prabowo mengatakan pengakuan tersebut mendesak untuk menghentikan penderitaan warga Gaza akibat perang berkepanjangan. Pidato Prabowo disampaikan dalam Forum Solusi Dua Negara yang dihadiri pemimpin dunia. Presiden Prabowo berbicara usai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Brazil Lula da Silva. Presiden Prabowo menekankan penghentian perang menjadi prioritas utama. Menurutnya, perdamaian tidak bisa ditunda. Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia berperan dalam proses menuju perdamaian di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar satu-satunya. Dalam pidatonya, Prabowo menutup dengan seruan agar dunia segera menciptakan perdamaian. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan secara resmi pengakuan negaranya terhadap Palestina. Pernyataan itu disampaikan di Majelis Umum PBB New York, Amerika Serikat pada Senin 22 September. Deklarasi tersebut disambut tepuk tangan lebih dari 140 pemimpin dunia. Delegasi Palestina termasuk Duta Besar Riyad Mansour berdiri memberi apresiasi. Macron menegaskan Prancis akan membuka kedutaan besar untuk Palestina setelah gencatan senjata tercapai dan seluruh sandera di Gaza dibebaskan. Dalam pidatonya, Macron mendesak agar perang di Gaza segera dihentikan. Ia menyebut saatnya bagi Israel dan Palestina hidup berdampingan dalam perdamaian. Ia mengecam operasi militer Israel yang disebut bertujuan menghancurkan Hamas. Menurutnya, konflik ini telah memicu penderitaan warga sipil. Macron juga menyinggung kondisi ratusan ribu orang yang mengungsi, terluka hingga kelaparan akibat perang. Otoritas Palestina memuji langkah Prancis sebagai keputusan bersejarah yang berani. Mereka menilai keputusan itu sejalan dengan hukum internasional. Langkah ini memperkuat dukungan global bagi penerapan solusi dua negara. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Indonesia akan mengakui Israel apabila negara tersebut terlebih dahulu mengakui Palestina. Pernyataan itu disampaikan saat berpidato di konferensi tingkat tinggi PBB New York, Amerika Serikat Selasa 23 September. Prabowo menyebut pengakuan kenegaraan Palestina menjadi kunci perdamaian. Ia menegaskan Indonesia konsisten mendukung solusi dua negara. Sidang PBB dipimpin oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhad Al Saud, serta Sekjen PBB Antonio Guterres. Pernyataan itu mendapatkan tepuk tangan dari para delegasi. Prabowo mengecam keras serangan terhadap warga sipil di Gaza. Ia menilai kekerasan itu sebagai tragedi kemanusiaan. Indonesia, kata Prabowo, menolak segala bentuk aksi kekerasan yang menargetkan warga tak berdosa. Menurutnya, Forum KTT PBB merupakan momentum bersejarah untuk mewujudkan perdamaian abadi di Timur Tengah. Prabowo menekankan hanya solusi dua negara yang bisa membawa Palestina dan Israel keluar dari konflik panjang. Ia berharap langkah ini menjadi pintu menuju keamanan dan stabilitas kawasan. Declares that once Israel recognize the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Puluhan ribu warga Italia menggelar aksi demonstrasi pro-Palestina di sejumlah kota pada Senin 22 September. Italia menggelar aksi mogok nasional selama 24 jam untuk menuntut penghentian penjualan senjata ke Israel, pemberlakuan sanksi, dan penghentian genosida bagi keadilan Palestina. Rekaman diambil dari atas stasiun Termini di Roma. Namun pemerintah Italia di bawah Perdana Menteri Giorgia Meloni menegaskan tidak akan mengakui Palestina. Italia juga menolak sanksi dagang Uni Eropa terhadap Israel. Meski demikian, Meloni sebelumnya mengecam serangan militer Israel di Gaza. Pemerintah Italia menyebut tidak lagi menjual senjata ke Israel sejak Oktober 2023.
Survei lembaga Only Numbers menunjukkan 64% warga Italia menilai krisis di Gaza sangat serius. Sebanyak 41% responden mendukung pengakuan Palestina segera. Di Roma, sekitar 20.000 orang berkumpul di depan stasiun Termini. Massa yang didominasi mahasiswa itu meneriakan seruan Free Palestine. Sejumlah kelompok berbaris melewati Koloseum membawa spanduk besar bertuliskan lawan genosida, mari kita blokir semuanya. Gerakan sipil di Eropa ini semakin vokal menyuarakan solidaritas bagi Palestina, meski pemerintahnya memiliki sikap yang berbeda. Brigade Al-Qassam merilis video sandera Israel Jerman bernama Alon Ohel pada Senin 22 September malam melalui Telegram. Video itu berjudul "Karena Keteguhan Hati Netanyahu, ia tetap ditawan di Gaza lebih dari 700 hari". Dalam rekaman, Alon Ohel mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Ia menuding keduanya menghalangi pertukaran tahanan. Ia bahkan meminta Amerika Serikat berhenti mendukung langkah Netanyahu yang disebut berbahaya bagi rakyat Israel dan para tahanan. Alon menyebut janji Netanyahu untuk memulangkan tawanan hanya omong kosong. Ia juga mengirim pesan emosional kepada keluarga, meminta mereka terus melakukan aksi protes demi memberi harapan bagi para tahanan. Dalam video itu, Alon menuduh pemerintah Israel sengaja mengabaikan nasib para sandera. Orang tua Alon mengaku terpukul melihat kondisi putra mereka yang tampak kurus. Video tersebut diakhiri dengan tagar "Waktu hampir habis" sebagai tanda peringatan.